Dokter Ferihana, penampilannya memang berbeda. Meski saya tak bisa melihat ekspresi wajahnya karena tertutup cadar, suara dan gerak tubuhnya sangat ramah. Sosoknya jauh dari a priori yang lazimnya melekat pada muslimah bercadar, eksklusif dan tidak mau bergaul. Dokter kelahiran Yogyakarta 35 tahun lalu ini justru merangkul semua kalangan. Profesinya sebagai dokter juga menggerakkan hatinya untuk membuka klinik gratis 24 jam bagi kaum miskin dan duafa. Saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter kemudian membuka pelayanan gratis untuk orang miskin dan juga duafa. Itu apa yang melatar belakangi? Masalahnya kan kalau kita tahu biasanya dokter itu kan pengennya emang pasiennya banyak. Rata-rata juga harga untuk membayar biaya perawatan ataupun pelayanan kesehatan kan mahal juga gitu, Dok. Ya, jadi begini, saya sering melihat banyak orang-orang yang memang tidak punya itu ketika sakit, mereka mengeluh dan berhutang untuk berobat. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Maka saya mendirikan ini, saya berharap ketika ada orang yang berobat dan mereka itu memang tidak punya, ya tidak perlu berhutang. Perjalanan Dokter Hana dalam membuka klinik ini pun tak selalu mulus. Nada skeptis kerap dilayangkan padanya. Belum lagi penampilannya yang bercadar, yang membuat banyak orang takut mendekatinya. Kalau saya lihat penampilan dokter, ya kan ini yang berbeda gitu. Biasanya tidak semuanya memang, tapi mungkin orang kita tuh masih agak sensitif kadang-kadang melihat muslimah gitu menggunakan cadar. Anda juga merasa seperti itu nggak, Dok? Kalau dulu iya ya, memang sekarang pun ketika di media ada berita misalnya tentang diri saya atau masyarakat yang memang belum mengenal, itu memang kadangkala sudah berpikirnya apa ini ya, kok bercadar gitu ya. Jadi pikirannya sudah negatif saja. Tapi makin hari mungkin sebenarnya tergantung sikap kita ya. Alhamdulillah masyarakat terutama di sini gitu ya, itu cukup menerima dengan baik kehadiran saya walaupun pakaian saya seperti ini. Seperti apa kesulitannya pada saat itu? Artinya kan modal juga saya pikir terbatas pada saat itu kan ya. Betul. Dan bagaimana respon masyarakat ketika dokter membuka dan gratis gitu? Sempat ada ketidakpercayaan juga nggak dari masyarakat, Dok? Pada awal saya buka di desa ini karena memang tempatnya kan memang rumah tua, ya tentu masyarakat ragu ya, ini dokter atau bukan, tempatnya sangat sederhana gitu, walaupun ada pelang dokter gitu, orang masih iya atau tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah ada rezeki sehingga saya membuka memperbaiki lah, merenovasi rumah gitu, satu demi satu pasien berdatangan. Bukan penilaian orang yang Hana kejar, bukan pula materi berlimpah yang ia sasar. Ia hanya ingin mengobati keresahan hatinya dan membagi manfaat untuk sekitarnya. Bagaimana dukungan keluarga dan juga suami? Alhamdulillah saya punya orang tua dan suami yang baik ya. Jadi ketika mungkin teman-teman saya sudah gonta-ganti mobil gitu. Wajar kalau sebagai anaknya dokter gitu ya, anak tunggal gitu. Wajar lah kalau orang tua mungkin mengharapkan seorang anak itu hidup mapan. Tapi alhamdulillah bapak ibu saya dan suami saya nggak seperti itu. Jadi mereka mendukung 100% usaha yang saya lakukan. Betul-betul kehabisan dana. Tahun 2013 saya nggak punya apa. Jadi memang pekerjaan itu kan memang tidak banyak ya hasilnya. Saya juga butuh uang untuk keluarga saya. Kemudian klinik ini tidak berjalan.
maksudnya oke. berjalan tapi saya hanya memberikan resep. Akhirnya saya berdoa untuk agar saya punya sesuatu hal yang bahasanya bisa menutupi ya biaya operasional seperti ini. Alhamdulillah walaupun baru setahun tapi klinik kecantikannya cukup pesat. Kesadaran dan percaya akan rezeki Allah membawa Dr. Hana tiba di titik ini. Meski baru setahun, klinik kecantikan yang ia rintis dari nol kini telah membawa hasil yang manis. Dok, ini kan baru setahun terakhir ya. Tapi kalau saya lihat memang alat-alatnya juga sudah mumpuni gitu, sudah banyak begitu ya. Ini Alhamdulillah. memang semua impor ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah begitu. Oke. Nah, Dok, ini kan ada harganya juga dan ada banyak lah macam-macam treatmentnya gitu. Pada dasarnya ini seperti apa sih, Dok, penentuan seperti ini? Apakah memang dokter sebelumnya juga ngambil kursus juga untuk bisa mendalami treatment atau gimana, Dok? Ya, saya mengikuti berbagai kursus ya, pelatihan untuk kecantikan ini untuk mendapatkan bahasanya sebagai profesi dokter estetik. Jadi di beberapa kota seperti itu. Selain ini kan saya tadi juga lihat ada bekam juga, ada juga layanan untuk ruqyah juga gitu. Itu kemudian terbersit untuk membuka servis seperti itu tuh dari mana, Dok? Jadi begini, sebelum saya menjadi dokter justru saya lebih dahulu membuka bekam dan ruqyah dulu. Oke. Jadi saya memulai itu tahun 2003. Jadi sekitar semester 6 saya mempunyai guru, ada yang dari Yaman, kemudian ada juga dari Mesir. Beliau sudah mempelajari bekam di sana. Nah, kemudian saya mempelajari, begitu juga ruqyah. Ya akhirnya ketika saya buka praktek seperti ini, tentunya kan bisa digabungkan sebagai namanya holistic care. Oke. Dalam sehari, belasan orang bisa datang ke klinik kecantikan milik Dr. Hana untuk melakukan perawatan. Meski bisnis kecantikan ini masih tergolong kecil, namun pelanggan produk kecantikan Dr. Hana bahkan sudah merambah keluar daerah. Dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya Allah itu dengan cara seperti ini. Dan memberikan manfaat yang Ya. sebesar-besarnya buat Insya orang Allah. lain ya, Dok ya.